ketika Kenshin menyebut nama yang sama. Seketika itu pula, owner restoran langsung menyahutnya. Ia berkata, "Mas ini bisa aja bercandanya. Masa ada nama lagi yang sama dengan saya?" Kenshin menjawabnya, "Iya benar, kayaknya teman sekolah saya dulu bernama sama dengan mbahnya." Niken masih tak menyadari tentang siapa yang telepon itu. Pandangannya ke depan, sedikit ia mendengarkan. Lalu, owner restoran itu bertanya, "Maaf kalau boleh tahu, masnya dulu sekolah di mana ya?" Kenshin menjawabnya. Ia bicara, lalu dirinya menyebut sebuah nama sekolah menengah pertama, yang bernama SMP 5. Ketika mendengar nama sekolah itu, tiba-tiba, Niken jadi terkejut. Lalu, dia melihat ke arah Kenshin. Begitu pula, dengan owner restoran itu sendiri. Saat mendengar hal yang sama, ia terhenyak seketika, karena sekolah yang disebut itu adalah sekolah yang sama dengan dirinya. Perasaannya pun makin bertanya-tanya, karena tak ingin menyimpan rasa yang lebih dalam. Rena, sang pemilik usaha roti ini, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Ia berkata, "Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, saya ini bicara dengan Mas siapa ya namanya?" Mendapat tanya tersebut, segera saja yang ditanya menjawabnya, "Oh, kalau nama saya adalah Kenshin." Ketika mendengar jawaban itu, tiba-tiba, HP yang ada di tangan sang owner restoran ini terjatuh. Telepon pun terputus. Kenshin melihat layar gadget itu, notifikasi tanda percakapannya telah berakhir. Ia pun memberikan ke pemiliknya yang ada di depannya. Lalu ia berkata, "Ini Mas teleponnya. Sepertinya mbaknya sudah selesai bicara." Telepon pun beralih. Si pengirim roti lalu bilang pamit ke Kenshin untuk undur diri kembali ke tempat kerjanya. Begitu pula Rena dan Niken, yang sejak tadi bersiap akan naik mobilnya. Seperti tak ada hal yang aneh. Niken juga tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menyimpan di hati tentang nama sekolah itu. Terlebih, ia belum menyadari siapa owner restoran yang bicara dengan Kenshin baru saja. Waktu yang beranjak malam, akhirnya kedua wanita itu meninggalkan rumah tersebut. Di lain tempat, di sebuah restoran, rupanya Rena, sang pemilik usaha roti ini, sangat terkejut ketika pria yang bicara dalam telepon itu menyebut namanya sendiri. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu tentang hal di masa lalu. Waktu telah berjalan, akhirnya malam pun terlewati. Nama hari sudah berganti. Kenshin, di pagi itu, dia mendapat kabar bahwasannya Iwan, temannya sudah diperbolehkan untuk pulang. Segera saja, Kenshin memberitahukan ke petugas yang menjaga Iwan agar beralih menuju ke rumahnya. Tak beberapa lama kemudian, teleponnya berbunyi, tanda SMS pesan masuk. Ia pun membukanya. Sementara, wanita yang pemilik restoran itu saat ini sedang bertanya ke karyawan bagian pengirim roti. Ia berkata, Re, kamu tahu nggak cowok yang bicara tadi malam denganku di telepon itu, dia penampilannya seperti apa ya?" Si Reddy, bagian pengirim itu pun menjawab, "Sepertinya cowok itu seusia dengan mbahnya. Waktu itu, dia pakai kaos putih. Tapi rada aneh sih mbak." Owner restoran langsung menyahutnya. "Aneh gimana maksudnya Re? Itu lombak, rumahnya megah. Sepertinya dia anak orang kaya. Tapi HP-nya Nokia yang sangat lama. HP-nya tipe jadul gitu mbak. Atau dia pembantu kerja di situ ya. Tapi kok yang pesan roti adiknya?" Bingung-bingung deh pikirnya. Si pengirim roti malah bicara sendiri. Ketika Reddy bicara seperti itu, malah membuat si Rena ini menjadi penasaran. Lalu, dia bertanya lagi, "Terus Re, kalau cewek yang tadi malam bernama sama denganku, emang bener ya itu?" Si Reddy itu menjawab, "Iya mbak bener. Ada dua wanita. Sepertinya mereka temannya. Kayaknya mereka lagi menjenguk mas itu. Kalau dilihat, ada sedikit perban di kaki kanannya. Sepertinya cowok yang mbak tanyakan habis terjatuh, atau baru saja mengalami kondisi pemulihan." Ketika mendapat kabar itu, meski belum dilihatnya sendiri, si Rena ini kayaknya perasaannya sama dengan Kauri saat pertama kali mendengar berita itu. Karena ia sangat yakin sekali jika dia adalah seseorang yang pernah ia kenal. Tanpa bertanya lagi, si Rena ini
terlihat mempersiapkan diri. Lalu, ia pun membaca alamat yang ada di gadgetnya. Nampaknya, ia berniat akan mendatangi rumahnya Kenshin. Di saat yang sama, Kaori, pagi itu, sedang bimbang hatinya. Apakah ia harus menjenguk kembali? Ataukah selepas kerja nanti, akan menghampiri, di lain tempat? Akhirnya, Iwan pun keluar dari rumah sakit. Dengan menaiki mobil pribadi, ia pun bertanya, akan menuju kemana dirinya. Karena ia merasa bingung. Jika kembali ke tempat kosnya, ia merasa tak enak hati. Inginnya, ia diantar sampai stasiun kereta. Si Iwan ini, langsung pingin pulang ke desa saja. Aduh, tak masuk akal banget nih Iwan. Masa kondisi baru dari rumah sakit, dia mau menempuh perjalanan jauh sendiri. Lalu, dia pun, segera diberitahu, jika akan menjalani pemulihan di rumahnya Kenshin. Jarum jam, sudah berlalu 1/4 menit. Sirena sang owner restoran, sudah berada di luar tempat kerjanya. Nampaknya, dengan ditemani seorang teman, ia berangkat menuju alamat yang dimaksud. Benar-benar nekat nih dia. Serius banget ya, Kaori, yang bersiap akan berangkat kerja. Malah ditanya mamanya, Kaur, kalau kamu mampir, bawa ini ya. Kaori pun terhenyak, lalu ia bertanya di hati, Mama kok bisa tahu ya? Sambil tersenyum, mamanya melihat Kaori. Sementara, Iwan telah sampai di pintu gerbang kompleks perumahan megah. Bersamaan hal tersebut, Rena sang owner restoran telah mendekati jalan yang dimaksud, seperti apa yang diarahkan gadgetnya. Menit pun berjalan, membawa mobil yang ditumpangi Iwan. Sudah ada di depan rumah. Iwan yang melihat seakan tak percaya, bahwasanya, inilah, rumahnya Kenshin. Dirinya pun, masih ada di dalam mobil. Tepatnya ada di persimpangan halaman depan. Di saat bersamaan itu, si Rena, sang owner restoran, yang bersama temannya itu datang. Mereka berdua menaiki sebuah motor, lalu berhenti di perempatan jalan. Setelah melihat alamat yang ada di gadgetnya, mereka memastikan bahwa rumah besar bercat putih itu adalah seperti yang tersebut di HP-nya. Akhirnya, mendekatlah kedua wanita itu, berada tepat dengan mobil yang dinaiki Iwan. Bersamaan pula, petugas yang menjaga tadi, terlihat keluar dari salah satu pintu mobil. Lalu, satu di antara mereka, membuka lagi, pintu yang ada di sebelah kanan. Sambil memperhatikan, si Rena ini masih memastikan. Kemudian, ia berkirim pesan sebuah foto rumah, ke karyawannya yang tadi. Setelah dilihat, si Reddy, yang ada di kantor, bagian pengirim roti, itu menjawab. Iya mbak, rumah itu memang benar alamatnya. Tak lama kemudian, keluarlah seorang lelaki dari dalam mobil. Dengan dibantu dua orang penjaga, Iwan, yang kakinya juga dalam kondisi memakai perban, terlihat keluar. Setelah menyaksikan itu, si Rena ini memperhatikan wajah seorang pria, yang berdiri, dibantu dua orang. Nampak dari pandangannya, pemuda itu adalah seseorang yang penting, sepertinya. Dia anak dari pemilik rumah ini. Namun, tiba-tiba, sedikit keraguan mulai tumbuh di benak si Rena ini. Karena, ia merasa itu bukanlah orang yang pernah ia kenal. Hingga akhirnya, ia mengurungkan niatnya, tak melanjutkan tujuannya. Anehnya, tak ada pertanyaan dari kedua orang, yang membantu Iwan tadi. Mereka langsung saja masuk ke dalam. Sekitar 5 menit kemudian, si Rena owner restoran ini, mengajak temannya untuk balik lagi. Teman kerjanya itu bertanya, "Loh friends, kenapa kita balik lagi? Tak menemui orangnya, padahal, kita kan baru saja sampai." Si Rena itu pun menjawab, "Iya maaf sis, soalnya orang yang dimaksud itu, bukan yang sama yang aku cari, kayaknya. Cowok tadi bukanlah temanku, ayo kita balik aja ya say." Saat mereka memutar balik motornya, mengarah ke arah yang sebelumnya. Saat itu pula, berjalanlah seorang pemuda dari arah berlawanan. Awalnya, si Rena itu, sedikit tak memperhatikan tentang cowok yang memakai kaos putih, bercelanakan jeans biru, yang sedang berjalan menuju arahnya. Namun, karena langkahnya yang pelan dan pelan agak gontai, membuat wanita yang akan naik motor tersebut sedikit meliriknya. Ia bertanya dalam hati, kenapa dia kok jalannya agak aneh gitu ya? Karena ingin tahunya yang sekilas dan tiba-tiba,
Ia pun memperhatikan, sampai tak terasa, bahwa di antara keduanya, sudah hampir mendekat. Lalu, tak sengaja, mereka saling melihat, saling memandang. Dari tak kesengajaan itu, tiba-tiba, terhentilah, langkah dari keduanya. Temannya yang sudah naik motor itu, sampai memanggil, "Ayo Ren, kita jalan." Namun, ajakan itu tak dijawab. Sambil tersenyum, si Rena ini berkata pada cowok yang ada di depannya, "Bukannya kamu ini Ken Xin ya?"